Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devita Girsang dari kelas 3 semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi guru yang merupakan bagian dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Wulansari HSSPD MPD dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Teman yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi pemahaman terhadap peserta didik, merancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk melaksanakan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang diinginkan dicapai, dan materi ajar secara menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau settingan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kognitif. Yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penelitian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang meliputi memfasilitasikan peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasikan pendidikan untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Nah, yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang mencerminkan kepribadian yang menetap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa, menjadi teladan berbagai peserta didik, dan berhak mulia. Subkompetensi dan kompetensi kepribadian meliputi: yang pertama, kepribadian yang menetap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki attitude kerja sebagai guru. Yang ketiga yaitu kepribadian yang aktif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemampuan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat yaitu kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima yaitu berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Tiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang pertama, menguasai materi.
struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang dimampunya. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Manfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan struktur sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang meliputi keragaman sosial budaya. Yang keempat, komunikasi dengan lisan maupun tulis. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang kompetensi guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.